Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di transformasi ekonomi. Jadi transformasi ekonomi itu penting usaha pelakunya dan perekonomiannya sendiri. Eh, Kalau saat ini nih ya pada COVID ini itu kelihatannya yang ambruk itu kan banyak hal, tapi sebentar lagi ketika bangkit itu perbankan yang udah dapat ngambilin dari properti gitu kan, dan banyak aset-aset itu mobil, motor dan lain-lain, itu sangat mungkin bisa paling cepat melesat itu. Terus kemudian juga banyak orang misalnya minjem cuman 250 juta yang sederhana nih, yang orang-orang kecil gitu kan, harus karena keperbankan susah jadi 300 itu kan, ada ini itunya. Tiba-tiba berapa 3 bulan kemudian kredit di bank karena persoalan rumahnya bisa hilang dan lain-lain, jadi 650, duitnya nggak pernah diterima gitu kan. Kemudian dibayar misalnya berapa ratus juta, tetapi karena ekonomi sulit, macet, tiba-tiba harus diulang lagi gitu kan, kredit lagi dengan walaupun dia udah bayar setengahnya, katakanlah begitu, tiba-tiba di kredit yang baru gitu kan, direstrukturisasi dengan denda dengan segala macam, menjadi satu setengahnya gitu kan. Artinya si nasabahnya itu berat banget gitu kan, dan ini terjadi di mana-mana. Kemudian juga misalnya kalau kita lihat sekarang PHK di mana-mana terjadi gitu kan. Padahal kalau dilihat secara tajam, dulu pengusaha itu kayaknya bisa jadi karena para karyawan itu gitu. Maksudnya sekarang sudah 2 bulan ini main berhenti-berhentiin gitu kan, kekayaan pengusahanya dan perusahaannya masih bisa, masih jauh gitu kan, dibanding tekanan akibat bayar tenaga orangnya gitu kan. Nah, itu banyak banget yang nyata. Nah, kemudian juga kalau kita lihat di masa lalu di Singkep, di Pangkalan Berandan, di berbagai daerah hari ini udah tinggal tempat yang sepi itu kan, seperti bekas masa lalu saja gitu kan. Padahal kalau dulu lihat, waduh, majunya luar biasa. Artinya apa? Kalau kita ngomong Indonesia, ekonomi pasal 33 bahwa kekayaan bumi, tanah dan isinya itu milik negara nggak jalan. Maksudnya nggak jalan, tidak membuat sesuatu yang maslahat dalam jangka panjang itu kan, hanya dikeruk habis itu selesai. Nah, itu terjadi juga di kehutanan, terus kemudian juga perkebunan gitu kan. Artinya sekeliling tempat di mana ada usaha itu bisa jadi rakyatnya miskin gitu, nggak ini. Nah, kalau mau disederhanakan di zaman yang sekarang ini, untuk Indonesia itu belum ketemu polanya yang paling tepat, yang paling pas. Tapi yang pasti uang itu bukan lagi jadi alat transaksi, tetapi uang itu juga sudah jadi komoditi, dan uang itu juga menjadi penentu dari segala keputusan. Nah, ini ke depan harus segera berubah gitu kan, karena kalau tidak maka ada beda nih sama yang dulu para pendiri republik dirikan. Nah, contoh misalnya yang sederhana, ada tukang gado-gado gitu kan, kedatangan anak kecil beli dua katanya. Kemudian ketika beli dua itu dikasih uang ternyata cuman 5.000. Padahal kata anak yang punya gado-gado, nggak bisa nih, udah karena 5.000 satu aja, karena satunya kan 7,5. Ibunya bilang, tunggu dulu, di rumah ada berapa nak? Ada 4 orang atau 5 orang, ini juga 2 untuk 5. Oh gitu, terus gimana uangnya? Ya uangnya hanya ada itu, ibu kasih saya hanya 5.000. Yang mana? Oh yang itu tuh rumahnya.
Ya udah katanya kalau memang ada 5.000 terima aja gado-gadonya, dua dikasih. 25 tahun kemudian si tukang gado-gado ini tanpa sadar dia mau bayar kontrakan rumahnya, udah nunggak ke 8 bulan gitu kan, lebih malahan. Tadi anaknya yang ngelola karena yang punya kontrakannya udah sepuh. Karena mau disuruh keluar gitu kan dari kontrakannya karena nggak bayar-bayar, maka dia datang ke yang punya. Bu, saya diminta keluar sama anak ibu. Oh, kenapa? Saya udah nunggak 8 bulan. Oh, kenapa nunggak? Saya sakit sekarang katanya. Nggak punya uang lagi sementara ini. Terus anak saya juga kebetulan usahanya sedang tidak maju. Oh, begitu. Ya udah nanti balik aja dulu gitu kan. Nah, setelah ibu itu pulang, si ibu yang ini dia ngomong sama anaknya, ditanya, nah itu benar mereka nggak ada uang? Iya bu, kelihatannya begitu katanya. Oh gitu. Kamu ingat gak kita dulu, kata si ibunya gitu ke anaknya. Kenapa bu? Dulu kita pernah pas lagi susah-susahnya udah gak makan, itu pas kita ada hanya duit itu kalau gak salah 5.000, kita pernah dikasih 2 gado-gado sama mereka. Dulu mereka jualan gado-gado. Oh iya bu, maksudnya gimana bu? Kan ini 8 bulan jauh lebih mahal dari gado-gado. Enggak begitu nak. Dulu itu mereka ketika mereka kasih gado-gado ke kita, itu mereka mengikuti ekonomi keberkahan. Mereka percaya karena mereka juga nggak tahu besoknya kan kamu nggak tahu bahwa emak juga datang ke sana ngutang itu kan gado-gado, kamu nggak tahu. Tapi dulu mereka itu betul-betul yakin tentang keberkahan dan menolong kita. Nah, sekarang karena mereka memang tidak punya, saatnya kita menolong mereka. Anaknya bilang, nanti kalau rugi gimana mak, ini kan besar. Emaknya bilang, ini saatnya kita membantu dan berserah diri kepada Allah. Percaya bahwa keberkahan itu akan ada. Nah itulah sebetulnya ciri khas di Indonesia ini gitu kan. Nah kembali ke cerita pabrik, cerita usaha-usaha yang ada gitu kan. Kita itu harus berpegang kepada merdekanya negara ini. Merdekanya negara ini tuh patokannya dulu diyakini banget itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi keberkahan itu yang dicari itu keberkahan. Jadi bukan hanya semata-mata uang. Nah itu yang perlu dikembangkan. Nah, Indonesia ke depan itu kalau kita lihat sekarang berbagai perusahaan besar yang kaya, yang luar biasa itu terindikasi mereka menjadi besar itu karena mengambil tambang, mengambil tanah, mengambil dari BUMN dan macam-macam lah, artinya mengambil. Nah udah saatnya zaman ke depan itu mereka tidak melakukan ini lagi, sehingga yang disampaikan Pak Jokowi ada 11.000 triliun rupiah di luar negeri, kurang lebih begitu. Itu udah saatnya juga masuk dan kemudian jadi uang yang dikelola, kemudian berputar dan manfaat. Gitu kan. Jadi bayar pajak dan yang lain-lain. Mereka harus ingat bahwa di Indonesia ini fokusnya adalah keberkahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nggak ada lagi tuh yang merampas tanah gitu kan, nyusahin rakyat, bayar birokrat itu kan, itu nggak ada lagi. Kemudian juga fokus hanya duit dan untuk duit, itu semoga juga berubah. Nah tapi yang paling penting dari cerita tadi Singkap, kemudian Pangkalan Berandan, Belawan gitu kan, yang dulunya maju dan luar biasa sekarang udah nggak ada. Itu saatnya berubah. Indonesia ini mau kemana? Nah saya sampaikan lagi, Indonesia itu tanah surga.
Nah jadi alangkah baiknya dengan yang musim cuman 2 gini, nggak ada kedinginan banget dan nggak ada kepanasan banget, maka usaha-usaha yang bisa sepanjang musim ini gitu kan, dengan alamnya yang luar biasa indah, kemudian juga masyarakatnya yang sesungguhnya sangat ramah dan baik, itu menjadi kunci utama dari pembangunan ini gitu kan. Nah jadi fokusnya ke sana. Nah kalau misalnya orang-orang sebuah bangsa dia main misalnya di industri finance, bursa efek gitu kan, terus mainnya tembok ratapan jadi Facebook gitu kan, kemudian Apple gitu kan, walaupun komputer tapi harus Apple karena dulu Adam itu buah apel kan, Huldi itu kan, di udahlah anggap aja apel gitu, digigit sedikit. Nah terus yang begitu begitulah dia ahli banget di situ. Nah kalau Arab Saudi itu fokusnya adalah dia ibadah negaranya. Jadi sekarang karena minyaknya udah akan habis, mereka udah sovereign, kekayaan negaranya fokusnya menjadi negara jasa, karena sepanjang dunia ini ada haji umroh itu akan terus-terusan terjadi di sana, sehingga semua kekayaan negaranya difokuskan ke situ. Nah kembali ke Indonesia apa? Nah apakah kita mau di rare metal, di nikel gitu kan, di emas? Nah ini harus menjadi kunci dari pembangunan dan kemajuan Indonesia, dengan pola-pola yang sudah jelas harus berubah, karena Freeport itu dan aneka tambang serta Inalum kalau kita lihat itu ya alhamdulillah maju gitu kan, kalau kita posisinya bersyukur gitu kan. Tetapi kalau kita lihat, kita harus bisa dengan pola yang tadi yang bikin maju yang luar biasa gitu kan. Kemudian termasuk kebun juga. Jadi kebun-kebun ini ketika habis masanya dari para konglo-konglo itu, HPH apa namanya, HTI-nya, jadwal ininya itu balik ke negara, tetapi juga nggak diserahin begitu saja ke masyarakat, tapi dikelola dengan cara yang luar biasa keren, canggih gitu kan, dan profesional, sehingga itu untuk masyarakat sekeliling dan negeri ini keuntungannya besar dan bikin negara ini menjadi maju. Nah kenapa? Karena kalau kita lihat di Indonesia ini banyak yang yakin bahwa sebetulnya tidak ada kemiskinan itu, karena yang ada itu adalah kaya dan berkecukupan. Nah jadi miskin itu pasti salah kelola. Nah kenyataannya sekarang miskin tuh banyak, apalagi dengan COVID ini pada rontok gitu. Dan di satu sisi Pak Jokowi bilang bahwa sudah ada 11.000 triliun nih di kantong saya daftarnya gitu kan. Nah itu sebetulnya kunci untuk bikin maju. Nah karena kebetulan sekarang sedang sama-sama susah, alangkah baiknya ketika sinergi sekarang. Jadi mari kita pandang ini ke depan, kita mau di mana gitu kan, mau pariwisata, rumah sakit, pangan gitu kan, atau apa, tapi mainnya foresight jangka panjang dan dalam waktu yang panjang. Jadi bukan hanya pendek-pendek yang seperti yang selama ini terjadi. Nah kembali lagi saya bilang transformasi, kita jangan dendam sama yang dulunya itu tidak baik, tidak tepat lah ya. Tapi doronglah semua ini hatinya terbuka, kemudian juga untuk berbuat baik dan untuk membangun kebajikan. Nah ini saatnya sehingga negeri ini ke depan ekonominya akan lebih maju gitu kan. Majunya maju benar, artinya kemiskinan itu harus nggak ada lagi gitu di Indonesia ini. Jadi nah ini yang harus jadi tantangan kita bersama, sehingga dunia pun kalau kita lihat akan berubah. Karena kalau kita lihat 30 tahun yang lalu tidak terbayang usaha-usaha yang ada sekarang, yang online, yang apa segala macam itu tidak terbayang. Sekarang semuanya terjadi di situ gitu. Karena ini kita harus foresight ke sana, termasuk juga karena dunia ini bencana kelihatannya akan makin banyak, maka kita harus fokus juga di pengobatan dan lain-lain, sehingga Indonesia akan jadi dari daya tarik utama. Kemudian di sisi lain juga bagus sekali kalau ada apartemen kemudian yang bagus-bagus di pinggir pantai, orang tua seluruh dunia itu tinggalnya di sini gitu kan, jadi pendapatannya nggak bakal berhenti gitu kan, dan seluruh dunia pada datang ke Indonesia. Sekali lagi karena Indonesia tanah surga dan kita punya kekuatan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itu kira-kira, mudah-mudahan dengan ini gitu kan, termasuk perampasan tanah juga
bisa diselesaikan gitu kan, karena kita sama-sama ingin transformasi ke perekonomian Indonesia yang baru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe and like. Terima kasih.